Dia datang dengan kata-kata yang tidak baik juga. Kami menjelaskan, tapi pasien tetap tidak terima. Sebenarnya masih ada keadaan dengan tidak baik juga pasiennya gitu ya, sampai juga berkata tidak baik ke kita, tapi Halo semuanya, saya Steffi Barus. dan saya Angelin Senaga, kami dari Patient Billing Officer di Rumah Sakit Advent Medan. Adapun Patient Billing Officer ini atau Departemen PBO sendiri adalah departemen yang menyelesaikan administrasi ataupun biaya-biaya yang terjadi selama pasien masuk hingga pasien ini selesai. Untuk pasien ini bisa menggunakan BPJS, umum ataupun asuransi selama dirawat di sini. Karena ini kita PBO adalah tempat pemulangan pasien, maka kita akan bertemu dengan keluarga ataupun terkadang kita bisa bertemu dengan pasiennya sendiri. Ya, nah jadi kalau misalnya bertemu dengan pasien ini pastinya ya ada beberapa hal yang kita hadapi. Seperti mereka datang tiba-tiba marah atau sedang keadaan yang mungkin ada billing yang tidak tepat, tagihan yang tidak tepat. Jadi ketika mereka datang pun situasi yang kita hadapi juga sebenarnya harus benar-benar kita tidak marah ya. Ada satu kondisi di mana ada seorang pasien yang datang, sebelumnya pasien ini sudah selesai dirawat. Dia menggunakan deptor yang berbeda. Jadi dia ada peralihan deptor antara deptor pertama dan deptor kedua. Dan deptor kedua yang digunakan ini adalah deptor umum atau pasiennya akan membayar pribadi untuk biaya-biaya yang ada di rumah sakit. Setelah dia selesai dirawat, dinyatakan oleh dokter boleh pulang secara medis, ternyata dia datang lagi ke tempat kita. Dan dia menyampaikan beberapa keluhan untuk tagihan yang sudah kita selesaikan tersebut. Nah, jadi dia datang nih ke ruangan kita ya. Pasien datang ke ruangan kita, lalu buka pintu ruangan kita, di situ dia langsung dengan keadaan yang pastinya tidak baik. Iya, kurang baik ya. Jadi tidak baik, dia datang dengan kata-kata yang tidak baik juga. Lalu dia mengatakan kasusnya seperti ini. Dia mengatakan, ini rawatan saya tidak sesuai dengan tanggalnya. Jadi ini kami ngambil contoh aja ya. Jadi contohnya ini, ya sebenarnya saya dirawat tanggal 12 September, bukan tanggal 11. Tapi kenapa visit dokter, kamar udah di charge tanggal 11 ya? Udah di charge dari tanggal 11. Lalu akhirnya kami menjelaskan, tapi pasien tetap tidak terima. Ya kan? Masih dalam kondisi yang kurang baik berarti ya? Iya. Lalu saat itu Kak Angel sendiri pergi untuk koordinir dengan departemen-departemen terkait karena ada pernyataan bahwasanya tanggal rawatan pasien tersebut mengalami kesalahan. Sambil Kak Angel berkoordinir, maka pasien ini pun ditenangkan karena kita satu shift memang dibuat 2 orang. Jadi ketika ada suatu masalah seperti itu, yang satu koordinir atau menyelesaikan tagihan yang lain, pasien lain, yang satunya lagi bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, saat sudah selesai koordinir dan pasiennya juga ditenangkan, maka pasiennya bisa tenang ya, bisa tenang di situ. Jadi kita kayak menunjukkan beberapa kenyataan lah, bukti lah ya. Informasi, kita kasih informasi. Iya. Jadi waktu memberikan informasi, sebenarnya masih ada keadaan dengan tidak baik juga pasiennya gitu ya, sampai juga berkata tidak baik ke kita. Tapi ketika kita setelah kayak tadi Steffi bilang, saya yang pergi ke departemen lain untuk mencari kepastiannya, akhirnya pasiennya tenang, saya memberikan penjelasan dengan sebaik mungkin dan Steffi sudah menjelaskan atau menenangkan pasien di tempat. Nah, jadi kami memberikan beberapa informasi terkait pertanyaan pasiennya, kenapa bisa ada perbedaan tanggal selama dia rawat. Informasinya pun kita berikan setelah ada hasil. Kita sertakan juga bukti-bukti terkait. Dan ternyata benar ya, tanggal 11 Bapak itu masuk mulai berobat dengan daftar umum atau pribadi. Iya. Jadi itu memang benar dan sudah kami cek semuanya. Kami menjelaskan dengan sebaik-baik mungkin ya, dengan wajah tersenyum. Kita kasih bukti-buktinya dan akhirnya pasiennya bisa nerima ya. Bisa nerima. Bahkan senang juga sih lihat pasien yang udah tahu sedikit salah paham lah ya. Dia minta maaf ke kita gitu, dia minta maaf kalau udah berbicara tidak baik gitu, menyampaikan kata-kata yang tidak baik.
kami juga menerima permohonan maafnya juga, dan ketika ada juga, walaupun mungkin kita juga tidak salah di saat itu, kami juga meminta maaf ketika kami tidak melakukan hal nyaman kepada Bapak tersebut, begitu. Tapi di satu kondisi sebenarnya ketika ada masalah yang datang terjadi, dari beberapa cerita yang kami alami, itu semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena pun kalau kami yang mengandalkannya sendiri, kadang masalah itu tidak bisa kami selesaikan. Malah masalah tersebut bisa sampai kepada pimpinan kami, harus dibentuk pimpinan kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi di saat posisi itu, memang hanya Tuhan yang bisa bekerja. Seperti tertulis dalam ayat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walaupun kita hanya bilang Tuhan bantu kami, hanya singkat 3 kata, tapi Tuhan benar-benar menolong, dan puji Tuhannya pasien ini ya dia pulang dengan keadaan baiklah setelah menerima informasi yang akurat. Jadi setelah itu kami juga mengucapkan puji Tuhan, akhirnya pasiennya menerima informasi dengan baik. Jadi tidak lupakan Tuhan, ya, tetap mengandalkan supaya Tuhan yang mengambil andil di dalam masalah ini gitu. Walaupun mungkin di dalam masalah gak berdoa gitu kan, tapi setelah selesai masalah puji Tuhan diucapkan juga seperti itu. Ya mungkin ayat yang dinyatakan Steffi tadi itu adalah ayat kesenangan Steffi. Iya benar ya. Jadi ya kita setiap perkara apapun ya biarlah Tuhan yang mengambil andil, kita ikutin jalan Tuhan. Setelah itu kita cukup melakukannya lah, ya kan, melakukannya lalu menjalankannya. Setelah itu pasti Tuhan memberikan hal baik kepada kita. Sekian dari kami. Tuhan memberkati.